Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Putri Ayu Rahmawati. Bisa kalian panggil Bu Putri. Saya mengajar fisika di kelas 10. Untuk materi fisika kelas 10 awal ini ada yang namanya materi besaran fisika dan sistem satuan. Kalian pasti waktu SMP pernah diajarkan seperti ini, ya kan? Di sini saya mengulas sedikit mengenai besaran fisika dan sistem satuan supaya kalian mengingat kembali seperti itu. Di besaran fisika kita tahu kalau waktu SMP ini ada yang namanya besaran pokok dan besaran turunan, ya. Nah, di besaran fisika ini, sebelum kita masuk besaran pokok dan turunan, kita mengenal dulu bahwa besaran fisika dibagi menjadi dua, yakni ada konseptual dan matematis. Untuk yang konseptual, untuk konseptual ini yang namanya terbagi menjadi dua. Ini ada besaran pokok dan turunan seperti yang kita pelajari waktu SMP. Nah, untuk besaran pokok sendiri itu adalah besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Jadi besaran pokok ini sudah ditetapkan gitu, nggak bisa diganggu gugat kalau dikatakan seperti itu, ya. Untuk yang besaran turunan ini adalah besaran yang dirumuskan dari besaran-besaran pokok. Jadi besaran turunan ini adalah gabungan dari beberapa besaran pokok. Nanti saya beri contohnya, ya. Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi. Lalu ini ada besaran fisika yang matematis. Besarannya dibagi menjadi dua, ada skalar dan vektor. Bedanya apa? Kalau besaran skalar ini hanya memiliki nilai. Kalau besaran vektor ini memiliki nilai dan arah. Ingat-ingat ya, jadi kalau vektor itu ada arahnya, ya. Lalu untuk selanjutnya, di sini sudah masuk besaran pokok, ya. Besaran pokok itu ada 7. Yang pertama ini ada massa, panjang, waktu, arus listrik atau kuat arus listrik, terus suhu, jumlah zat, sama intensitas cahaya. Nah, untuk massa sendiri memiliki satuan kilogram atau bisa disingkat kg, ya. Lalu untuk panjang ini memiliki satuan meter. Untuk waktu sendiri memiliki satuan sekon. Terus untuk kuat arus listrik ini memiliki satuan ampere. Lalu untuk suhu memiliki satuan Kelvin, ya, maaf. Terus untuk yang jumlah zat memiliki satuan mol. Intensitas cahaya memiliki satuan kandela. Nah, ini definisi standar besaran pokok. Untuk besaran pokok panjang atau dengan satuan meter, ini alat ukur yang paling sering digunakan itu adalah penggaris, mikrometer skop, dan jangka sorong. Jadi nanti untuk pertemuan selanjutnya saya akan membahas mengenai alat-alat ukur, ya. Terus untuk yang selanjutnya ini ada massa, besaran massa, ya, besaran pokok massa dengan satuan kilogram, satuan SI-nya. Ini alat ukur yang paling sering digunakan itu adalah neraca 3 lengan, neraca 2 lengan, dan timbangan. Seperti kalian menimbang massa kalian, ya, massa berat. Nah, untuk yang besaran pokok waktu dengan satuan sekon itu menggunakan alat ukur yang paling umum itu menggunakan stopwatch dan jam. Di sini pasti sudah pernah mencoba menggunakan stopwatch, kan? Kalau belum ada yang pernah mencoba, nanti kalian bisa cari di YouTube cara penggunaan stopwatch-nya. Ini untuk besaran turunan. Besaran turunan tadi apa? Besaran turunan itu adalah gabungan dari beberapa besaran pokok.
Nah, ini contohnya itu ada kecepatan. Kecepatan kita tahu itu adalah pergeseran yang dilakukan per satuan waktu. Pergeseran itu kan berarti menandakan jarak ya. Jarak yang dilakukan per satuan waktu. Berarti persamaan kecepatan itu kan kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jarak ini kan sama seperti panjang ya, besaran pokoknya. Nah, di sini makanya panjang atau jarak itu memiliki satuan meter. Untuk waktunya sendiri tadi kan jarak per waktu ya, maka waktu kita tahu memiliki satuan sekon, jadi meter per sekon untuk satuan kecepatan. Nah, di sini kan terdiri dari beberapa besaran pokok. Ada dua besaran pokok. Ya, apa aja itu besaran pokoknya? Tadi pergeseran jarak, besaran pokok panjang ya. Lalu untuk selanjutnya yang kedua besaran pokok waktu. Ya, ini ada waktu. Satuannya second. Lalu selanjutnya ada percepatan. Percepatan ini berarti apa? Perubahan kecepatan per satuan waktu. Perubahan kecepatan per satuan waktu berarti percepatan atau bisa disimbolkan dengan A kecil, acceleration. Nah, itu sama dengan kecepatan per waktu. Kita tahu bahwa satuan kecepatan tadi apa? Meter per sekon ya. Nah, tinggal kita tuliskan meter per sekon untuk yang kecepatan, terus diperlagi oleh waktu. Waktunya tadi sekon juga. Nah, maka jadilah percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat ya. Bedanya dengan kecepatan tadi, kecepatan kan sekonnya cuma 1 ya. Kalau di percepatan sekonnya ada kuadrat. Lalu gaya, di SMP juga pernah kita belajar mengenai gaya. Gaya itu adalah massa dikali percepatan ya. Nah, untuk satuannya, satuan SI-nya tuh Newton. Nah, Newton ini jadi satuan dasarnya itu, satuan dasar dari Newton itu adalah kilogram meter sekon pangkat min 2 ya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat di sini gaya terdiri dari berapa besaran pokok ini? 3 ya. 3 besaran pokok. Apa aja? Kilogram itu miliknya massa ya. Kalau meter miliknya panjang. Lalu kalau sekon itu miliknya waktu. Nah, massa tadi besaran pokok ya. Satuannya kilogram dikalikan dengan percepatan. Percepatan sendiri tadi apa? Meter per sekon kuadrat. Nah, dikalikan dengan meter per sekon kuadrat seperti ini. Selanjutnya, nah, kita belajar mengenai dimensi. Dimensi itu apa? Dimensi itu kayak menyatakan esensi dari suatu besaran fisika yang tidak bergantung pada satuan yang digunakan. Ini untuk besaran pokok memiliki simbol dimensi nih ya, bisa kita lihat massa memiliki simbol dimensi M besar ya. Jangan lupa kalau penulisan dimensi ini diberi kurung seperti ini ya. Lalu untuk besaran pokok panjang memiliki simbol dimensi L besar. Untuk waktu memiliki simbol dimensi T besar. Lalu untuk kuat arus listrik memiliki simbol dimensi I besar. Untuk suhu memiliki simbol dimensi theta.
Lalu untuk jumlah zat ini memiliki simbol dimensi n besar. Untuk intensitas cahaya memiliki simbol dimensi j besar. Untuk analisa dimensinya sendiri, ini untuk yang pertama, suatu besaran itu dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama. Nanti saya beri penjelasan singkatnya ya. Lalu untuk yang setiap suku dalam persamaan fisika harus memiliki dimensi yang sama. Ya, ini ibu akan beri contoh untuk gimana cara pengaplikasian dimensi ya, selain contoh yang ibu pernah berikan. Ini sebelumnya kita kan sudah membahas gaya ya. Gaya kenapa kok satuannya bisa kilogram meter per sekon kuadrat. Nah, gaya kita ketahui gaya itu kan simbolnya apa? F besar ya. Apa? Massa dikali percepatan. Massa memiliki satuan kilogram. Percepatan memiliki satuan meter per sekon kuadrat. Ya. Nah, dari sini kita bisa dapatkan gaya memiliki satuan kilogram meter per sekon kuadrat, atau bisa dikatakan memiliki dimensi massa. Dimensinya apa? Ini M besar ya, bukan meter, maaf. M besar, panjang M, meter ini simbol dimensinya adalah L. Ya, ini kan per waktu. Sekon ini dimensinya T besar. Karena kuadrat di sini, maka di sini juga kuadrat ya. Atau bisa dituliskan seperti ini. M L besar terus T besar. Nah, karena pangkat di bawah ini positif, kalau pindah ke atas ini kan jadi negatif, min 2 ya. Ini adalah dimensi gaya. Setelah kita tahu gaya, kita bisa mencoba yang namanya usaha. Di SMP sudah pernah ya diajarkan mengenai materi usaha. Usaha atau disimbolkan dengan W besar miring ya. Usaha itu apa? Gaya dikali dengan perpindahannya. Nah, kita tahu tadi gaya memiliki satuan ini ya, kilogram meter per sekon kuadrat. Perpindahan ini sama seperti jarak atau panjang, jadi memiliki satuan meter. Nah, dari sini kita bisa ketemu kilogram dikali meter ini ya, dikali lagi meter per sekon kuadrat. Nah, karena ini sama-sama meternya, bisa kita tuliskan kilogram kali meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, dari sini bisa kita tuliskan dimensinya. Dimensi kilo ini massa apa? M besar.
Lalu meter panjang dimensinya L besar. Karena kuadrat ditulis kuadrat. Per sekon dimensinya T besar. Karena kuadrat ditulis kuadrat ya. Atau bisa ditulis seperti gimana? Seperti ini. M besar dikali L besar dikuadratkan. Nah, ini kan positif. Kalau pindah ke atas jadi negatif. T min 2 ya, seperti ini. Ini dimensi dari usaha ya. Ini ada contoh. Contoh di sini ada periode ayunan sederhana atau yang bisa disimbolkan T besar. Nah, untuk periode sendiri memiliki persamaan T sama dengan 2pi akar L per G kecil. G kecil ini apa? Percepatan gravitasi. Untuk yang L ini adalah panjang tali. Kita tahu bahwa di periode itu kan ada yang namanya seperti panjang talinya ya, dipengaruhi oleh panjang talinya. Nah, ini pembahasannya. Dimensi periode, dimensinya apa? T besar ya. Periode kan termasuk waktu. Lalu dimensi panjang ini memiliki simbol dimensinya L besar. Untuk percepatan gravitasi, percepatan ya. Percepatan tadi apa? Massa per sekon kuadrat ya. Makanya di sini massa kok massa sih? Maaf ya. Bukan massa tapi meter ya, tadi meter per sekon kuadrat. Nah, meter tadi kan panjang, simbol dimensi panjang adalah L besar ya. Untuk sekon tadi kan waktu, berarti simbol dimensinya T besar. Bisa kita tuliskan L besar dikali T pangkat min 2. Dipindah ya, pangkatnya kan dipindah dari bawah ke atas menjadi minus. Nah, untuk pi-nya sendiri ini tak berdimensi. Bisa kita tuliskan L ini tadi ya, persamaannya tadi kan akar L per G. Karena tadi 2pi tidak berdimensi, jadi tidak usah ditulis. L simbol dimensinya apa tadi? L besar ya, ditulis di sini L per G kecil. G kecil tadi percepatan gravitasi, simbol dimensinya ini ya. Karena di atas berada L besar dan di bawah berada L besar, bisa kita coret. Jadi tinggal akar seper T pangkat min 2. Nah, karena pangkatnya di bawah ini min, pindah ke atas itu bisa menjadi positif. Maka jadi akar T kuadrat. Nah, karena akar T kuadrat ini bisa keluar, jadi hanya T saja ya, hasilnya T. Untuk periodenya ketemu simbolnya adalah T ya. Nah, hari ini kita sampai di analisa dimensi dulu ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai notasi ilmiah dan angka penting. Ini pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk materi hari ini selesai sampai di analisa dimensi dulu. Sekian pembelajaran hari ini. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus tetap semangat belajar ya. Jangan karena COVID kita jadi malas belajar dan tidak memiliki motivasi untuk belajar. Jadi karena itu kalian harus tetap semangat
untuk belajar. Jadi kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Sekian, mohon maaf kalau ibu ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.